Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Melanjutkan lagi pembacaan buku, yaitu baca buku Psikologi Suami Istri. Kita akan membahas pandangan laki-laki dan perempuan pada dunia luar. Lumayan. Ketika laki-laki dan perempuan melihat alam yang ada di sekitarnya, seakan-akan mereka memakai kacamata yang tidak sama. Memang benar demikian adanya. Penyebabnya karena laki-laki melihat dunia luar dari pijakan yang konsentratif atau pemusatan, sementara perempuan melihat dunia dari pijakan yang ekspansif atau meluas. Meskipun dua pijakan tersebut berbeda sangat besar, namun keduanya dianggap sama-sama benar. Cara berpikir laki-laki memiliki sifat yang mengaitkan satu hal dengan lainnya dalam bentuk lingkaran yang saling berkaitan. Kemudian dengan cara bertahap ia akan membuat gambaran yang jelas pada objek yang dituju. Sementara cara berpikir perempuan memiliki sifat ekspansi. Cara ini adalah ungkapan dari bentuk penggambaran yang sempurna dari suatu objek pada tahap permulaan, yaitu dengan cara intuisi. Setelah itu, ia akan berusaha mengungkap semua bagian yang berkait dengan objek, kemudian mengaitkan bagian-bagian tersebut satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut berpengaruh banyak pada pandangan laki-laki dan perempuan terhadap hal-hal yang menyangkut kehidupan. Seperti penilaian terhadap objek, menentukan sesuatu yang harus lebih didahulukan, tindakan yang tidak disadari, pembawaan naluri, dan kebaikan-kebaikan. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan laki-laki dan perempuan dalam memandang dunia luar. Pandangan perempuan yang bercirikan ekspansif dalam berpikir selalu memandang dari sisi hubungan saling bergantian antar sesama. Karenanya, ia terlihat banyak perhatian pada sisi cinta, hubungan dengan orang lain, berbincang-bincang panjang lebar, berorganisasi, saling menolong, intuitif, dan jiwa dalamnya tenang. Di sisi lain, laki-laki yang memiliki ciri konsentratif atau pemusatan selalu melihat sisi keterkaitan antara satu hal dengan lainnya dengan cara lingkaran yang saling berhubungan. Setelah itu membentuk suatu gambaran yang jelas. Cara ini mendorong laki-laki untuk berpikir mencapai suatu hasil, merealisasikan tujuan, kekuatan, berlomba, bekerja menggunakan logika dan pencapaian keuntungan. Pembaca yang budiman, di sini kita mengajak Anda untuk melihat realitas yang menunjukkan perbedaan cara pandang laki-laki dan perempuan. Mari kita melihat isi tas laki-laki dan perempuan, yaitu benda atau alat yang dipakai laki-laki maupun perempuan. Meskipun memiliki maksud dan tujuan sama, namun kita bisa memperhatikan ada perbedaan yang mencengangkan antara alat yang dipakai untuk satu tujuan tersebut yang nampak pada perbedaan pada isi tasnya. Pertama-tama, mari kita melihat pada sisi warnanya. Tas laki-laki biasanya berwarna hitam atau warna yang menunjukkan kekuatan, kokoh. Dua jenis warna yang sudah terkenal. Adapun tas perempuan warnanya beraneka ragam dan biasanya adalah warna-warna yang bersinar cerah, mengkilat, dan memiliki banyak corak. Kita lihat pada kompleksitasnya. Tas laki-laki biasanya lebih sederhana, tidak banyak sekat. Cukup untuk membawa uang, surat-surat penting seperti surat izin mengemudi dan buku rekening bank. Adapun tas yang dipakai perempuan biasanya sangat kompleks. Dan yang sangat mengagetkan adalah ketika kita melihat dan mengetahui yang tersembunyi di dalamnya. Isi tas perempuan sangat lengkap. Kita lihat di dalamnya berisi semua benda atau alat yang terlintas dalam pikiran perempuan. Tas perempuan mirip dengan gudang yang berisi berbagai peralatan, baik peralatan berat, sedang maupun ringan. Di dalamnya terdapat uang receh, kertas maupun logam. Kotak kecil berisi berbagai macam obat sakit kepala, perban, kapas, dan sebagainya. Botol susu anak, surat-surat, karcis-karcis, dan resi baru maupun resi lama. Sebagian ada yang sudah tidak berlaku atau tidak diperlukan lagi. Yang penting maupun tidak.
Selain itu, ada satu kotak atau lebih berisi peralatan make up, satu sisir atau lebih, satu kaca cermin atau kadang lebih, pasta dan sikat gigi, kaos kaki cadangan, resep dokter untuk semua anggota keluarga, kalkulator, daftar nomor telepon dan janji, kacamata hitam maupun kacamata kesehatan. Peralatan perempuan lainnya, ballpoint, pensil, dan stabilo. Kadang terdapat pula kamera kecil dan beberapa film album foto yang berisi foto keluarga maupun sahabat. Terkadang ada sedikit teh dan gula, surat-surat dan perangko, peneliti dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Kadang ada satu kotak atau lebih berisi korek api, permen karet, dan macam-macam lain yang perlu waktu panjang untuk mengetahui semuanya. Singkatnya, tas perempuan berisi semua yang terlintas dalam pikiran. Ya, seperti gudang yang dapat dipindah, berisi segala macam peralatan. Dalam pandangan perempuan, tas merupakan wadah tertutup yang memegang amanah, teman yang dapat dipercaya, dan bagian penting dari keberadaannya. Ia adalah alat yang menjadi rujukan ketika terjadi hal-hal mendadak yang terjadi pada perempuan. Dari sini dapat dikatakan bahwa kita dapat mengetahui sejauh mana keluasan cara berpikir perempuan melalui ukuran dan isi tas yang biasa dibawa. Mari kita melihat pada hal lain, yaitu ketika seseorang laki-laki dan perempuan masuk ke suatu ruangan yang besar dan berisi banyak kursi, seperti tempat pertemuan. Ketika laki-laki masuk ke ruangan tersebut, terlihat bahwa hal pertama yang dilakukan adalah mencari tempat duduk yang sesuai. Setelah mendapatkan tempat duduk, ia pun segera duduk di tempat tersebut dan mulai menggerakkan matanya untuk memandang semua yang ada di sekitarnya sebagai usaha mengenali keadaan secara umum. Ia melihat pada susunan kursi, panggung atau mimbar, hadirin, isi panggung, atap, dan lain sebagainya, sampai ia dapat menyusun dalam hayalannya gambaran yang jelas dari setiap bangunan dan para hadirinnya. Adapun perempuan, ketika masuk ke ruangan tersebut, tindakannya akan berbeda dengan laki-laki. Pertama yang dilakukan perempuan adalah memandang, kadang dengan cepat tapi secara menyeluruh. Dengan pandangan tersebut, perempuan berusaha mengetahui dan mengenal semua yang ada di sekitarnya. Pandangan yang menjelma menjadi gambaran yang jelas tentang tempat, orang-orang, dan semua yang ada di dalamnya. Setelah itu ia berusaha mengenali bangunan, bentuknya, susunan warnanya, dekorasinya, orang-orang yang ada di sana. Dan setelah selesai ia baru mulai mencari tempat duduk yang sesuai. Perbedaan ini akan lebih jelas lagi ketika berada di tempat pameran, seperti pameran buku. Laki-laki terlihat akan bergerak dari satu stand ke standnya dalam keadaan konsentrasi penuh pada buku-buku yang dipajang. Tujuan utamanya adalah mencari buku yang bisa memberikan nilai guna pada dirinya. Laki-laki bergerak lambat, di mana setelah selesai dari stand baru pindah ke stand satunya. Demikian seterusnya. Adapun perempuan, terlihat ia masuk ke ruangan pameran dan seakan-akan ia berhenti berjalan. Ia masuk ke ruangan dan matanya mulai memandang pada stand-stand yang ada. Ia melihat stand-stand itu dari tempat yang tidak berubah. Setelah itu ia mulai bergerak. Ia bergerak ke stand tersebut dengan keserasian yang khusus yang berbeda dengan gerak laki-laki yang lambat. Ia bergerak dengan senang hati dan berusaha menikmati semua yang ada. Setelah itu ia mulai melihat buku-buku yang dipajang. Menghadiri pameran buku menurut laki-laki adalah mencari buku yang bisa memberikan manfaat baginya. Adapun perempuan pertama-tama memandangnya sebagai kesenangan atau rekreasi. Setelah itu baru mencari buku yang bisa memberikan manfaat baginya. Hal lainnya adalah masalah berbelanja di pasar. Apakah ada laki-laki yang senang menemani perempuan berbelanja di pasar? Jawabnya tentu tidak ada. Benar, tidak ada yang senang. Fenomena ini sangat lumrah, dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia. Meskipun tujuan dari berbelanja di pasar adalah satu, namun antara laki dan perempuan berbeda dalam hal caranya. Bila seorang laki-laki sedang konsentrasi, terlihat ia lebih banyak aktif dan menyelesaikan hal yang penting dengan cepat melebihi biasanya. Sedangkan bagi perempuan, permasalahannya berbalikan. Perempuan ketika ia terlihat merasa sangat lelah dan gelisah, lebih-lebih ketika di tempat yang luas dan banyak orang. Perempuan tidak bisa bertindak seperti laki-laki, masuk ke dalam pasar, mencari yang dibutuhkan dan keluar dengan cepat. Tindakan ini merupakan tabiat dan hanya bisa dilakukan khusus oleh laki-laki.
Apabila perempuan mengikuti tindakan tersebut, ia akan merasa lelah, batinnya tidak senang, ia tidak bisa terus-menerus melakukan tindakan tersebut. Yang menjadi masalah ketika laki-laki keluar bersama perempuan untuk berbelanja di pasar adalah pada tabiat perempuan yang ekspansif tersebut. Sebab dengan tabiatnya, ia mula-mula perempuan selalu ingin melihat semua yang ada di sekitarnya, melihat pada semua yang dipajang, sampai pada hal-hal yang tidak masuk dalam daftar kebutuhannya atau rencana belanja yang harus disiapkan sebelumnya. Perempuan harus melihat benda-benda yang dipajang, dan ini merupakan tabiat yang tidak dapat dihapus. Dalam banyak kesempatan, sikap yang akan mengganggu dan dapat menaikkan tekanan darah laki-laki ini seringkali terjadi. Laki-laki berjalan dengan perempuan di pasar dalam keadaan marah dan sebal, sebab ia ingin agar belanjanya cepat selesai. Meski keadaan laki-laki telah demikian jelas, tetapi perempuan tetap saja melihat sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain itu, perempuan juga berhenti dan berpikir ketika memandang keindahannya barang tersebut, lalu mengajak bicara suaminya tentang keindahan barang tersebut. Yang dikatakan laki-laki dalam hatinya ketika itu, kita sudah tahu bahwa ini tidak masuk dalam rencana kita dan kita tidak membutuhkannya. Aku tidak tahu mengapa kamu membicarakan barang itu dan kenapa menghabiskan waktu untuk hal itu. Tentu pembaca yang budiman bisa mengetahui suasana jiwa laki-laki ketika itu. Seakan keadaan jiwanya adalah bom waktu yang siap meledak dengan hanya menyentuhnya saja. Dari sini kami katakan kepada laki-laki, Anda harus sabar. Anda harus mengetahui bahwa tindakan perempuan ini adalah alamiah sesuai tabiat perempuan. Dan jalan pikirannya jangan menggambarkan bahwa perempuan tersebut sengaja membuat masalah atau membuat tekanan darah Anda naik, atau ia sengaja bersikap masa bodoh. Sungguh ia bertindak sesuai tabiatnya. Itulah tabiat perempuan yang tidak mungkin dirubah atau diingkari. Hasil eksperimen dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa laki-laki tidak mampu berjalan bersama perempuan dengan keadaan ekspansifnya itu lebih dari setengah jam. Setengah jam dengan ekspansif dan tidak ada konsentrasi adalah batas akhir yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Setelah itu, ia mulai merasa gelisah. Di barat kita mengamati ada tempat duduk di tempat-tempat keramaian, juga di pasar-pasar besar. Siapa yang menyediakan tempat ini dan untuk siapa? Jawabannya adalah penyediaan tempat duduk ini didasarkan pada hasil penelitian psikologis yang dilakukan oleh para pakar. Benar, tempat duduk ini benar-benar disediakan khusus untuk laki-laki yang menemani istrinya berbelanja dan tidak bisa terus-menerus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang lama seperti yang dilakukan oleh perempuan. Sebab laki-laki akan merasa lelah pikirannya melakukan pekerjaan seperti itu, sedang perempuan bisa menghabiskan waktu berjam-jam di tempat seperti itu atau tempat lainnya. Perempuan akan menghabiskan waktu yang panjang dengan perasaan senang atau menikmatinya, sedangkan laki-laki dalam waktu setengah jam saja berekspansi, maka pikirannya akan merasa lelah, kesabarannya habis, gelisah dan jiwanya berbalik dari sebelumnya yang penuh kasih sayang menjadi stres dan tegang. Tempat duduk ini disediakan khusus untuk mengistirahatkan jiwa laki-laki. Mari kita melihat hal lain. Apakah para pembaca perempuan yang budiman pernah mengamati suami mereka terganggu ketika ia sedang berbincang dengan orang lain, kemudian Anda berusaha mengajaknya berbicara atau memotong pembicaraannya? Apakah usaha Anda itu bisa berhasil? Jika tidak berhasil, maka harus dilakukan pada waktu yang lain, dan Anda harus segera menghentikan kebiasaan seperti ini. Pernahkah Anda mengamati betapa terganggunya laki-laki ketika sedang menyetir mobil dengan mengerahkan segala perhatiannya pada jalan dan mobil-mobil lain, kemudian pada waktu itu perempuan mengajaknya bicara? Celakanya, perempuan tersebut tidak mengetahui cara berpikir laki-laki yang konsentratif. Seorang suami yang berbicara lewat telepon dengan orang lain, ketika itu ia sedang konsentrasi pada objek yang sedang dibicarakan. Jika saat itu istri mengajaknya bicara, maka seakan-akan ia mengatakan pada suaminya, tinggalkan masalah yang sedang kau bicarakan dan cepat alihkan perhatianmu pada diriku. Mengherankan. Apakah perempuan tidak mengetahui bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki? Apakah ia tidak
tahu bahwa laki-laki tidak bisa mengalihkan konsentrasinya dengan cepat, dan laki-laki tidak senang berkonsentrasi pada dua objek dalam waktu yang bersamaan. Kami katakan laki-laki itu bisa melihat lebih dari satu objek, tetapi ia tidak bisa berkonsentrasi terhadap keduanya dan tidak senang melakukan hal tersebut. Laki-laki mengetahui bahwa seandainya ia berusaha konsentrasi pada lebih dari satu objek dalam waktu bersamaan, maka hasilnya akan tidak seperti yang diharapkan. Bisa jadi ia akan melakukan satu kesalahan atau bahkan beberapa kesalahan. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki sedang menyetir mobil, konsentrasinya terpusat pada setir dan sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Pembicaraan-pembicaraan yang bertuju padanya kadang hanya akan membuyarkan konsentrasi yang bisa menyebabkan bencana. Kita mengamati bahwa laki-laki benar-benar merasa terganggu, khususnya ketika ia sedang berjalan di tempat yang ramai dan banyak mobil yang lewat, juga banyak orang yang berjalan kaki. Apabila di jalan luar kota yang kurang ramai, maka ia akan tetap lebih siap untuk diajak bicara, sebab ia tidak konsentrasi 100%. Perempuan akan merasa jengkel dan gelisah pada tindakan laki-laki tersebut. Apa yang membuat dia bersikap bodoh seperti itu? Yang selalu diusahakan perempuan adalah mengajak laki-laki bicara ketika ia sedang mengemudi di jalanan yang ramai. Apakah itu merupakan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang? Dari sini perempuan pun mulai berpikir dan berusaha meletakkan dirinya dalam posisi laki-laki. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, seandainya ia yang mengemudikan mobil dan laki-laki mengajak bicara, apakah ia juga akan melakukan tindakan keras seperti itu? Tidak. Lalu kenapa laki-laki bertindak seperti itu? Kami katakan kepada perempuan yang terhormat, tentu saja Anda mengetahui betul tabiat keperempuanan Anda. Tabiat ekspansif itulah yang membuat Anda bisa berinteraksi dengan lebih dari satu objek dalam waktu yang sama. Tentu saja Anda bisa berbicara di telepon ketika Anda sedang sibuk menyiapkan makanan, melepas baju anak-anak yang kotor dan menggantinya dengan baju yang bersih. Sampai ketika ada orang lain di rumah yang ingin memotong pembicaraan Anda dan minta perhatian lalu mengajak berbicara, Anda bisa melakukan semua itu. Pasti Anda bisa melakukan semua itu. Namun demikian, kamu juga harus mengetahui tabiat laki-laki. Tabiat laki-laki yang konsentrasi, itulah yang memalingkan dia melakukan semua yang kami sebutkan di atas. Juga membuat dia tidak bisa berinteraksi dengan beberapa objek dalam waktu yang bersamaan. Kami juga ingin mengatakan kepada laki-laki ketika melihat tindakan perempuan yang mencintainya, laki-laki harus mengetahui bahwa sebenarnya perempuan itu tidak ingin menyusahkan kehidupan laki-laki, juga tidak sengaja menyakiti perasaannya. Ia bertindak berdasarkan tabiat keperempuanan yang ekspansif. Ada banyak sekali contoh dalam realitas kehidupan, semua menjelaskan adanya perbedaan tabiat tersebut. Seorang laki-laki yang asyik menyaksikan acara televisi atau sedang membaca buku atau koran, kemudian istrinya mengajaknya bicara, maka laki-laki itu akan merasa terganggu dan responnya akan tidak lembut, sehingga tidak dapat diterima perempuan. Perempuan pun akan merasa jengkel dengan respon laki-laki seperti itu. Para perempuan yang mulia, dari uraian ini tidak diragukan lagi, sekarang Anda telah mengetahui sebab tindakan laki-laki, terutama tindakan yang tidak menyenangkan Anda. Anda jangan melihat permasalahan menurut diri Anda sendiri dan jangan memahaminya secara salah. Jangan berburuk sangka pada laki-laki dan menganggap cintanya pada Anda telah luntur. Tindakan laki-laki tersebut didorong oleh tabiat kelakiannya dan bukan karena perasaannya kepada Anda. Maka dari sekarang Anda bisa mengikuti cara lain untuk mengajak bicara laki-laki yang sedang disibukkan oleh sesuatu, yaitu cara yang bisa memberikan kesempatan pada laki-laki untuk memilih, juga bisa memindahkan perhatian dan mempersiapkan dirinya untuk berbicara. Ketika laki-laki sedang sibuk, kemudian Anda mengajak berbicara, mungkin Anda bisa mengatakan dengan cara penuh sayang dan lembut serta tidak terkesan tergesa-gesa, kapan kita bisa membicarakan masalah ini? Bila jawaban laki-laki adalah kita bisa membicarakannya sekarang, tetapi matanya masih terbuka lebar pada layar televisi, ini berarti laki-laki tersebut tidak memahami secara pasti tabiatnya, dan ia tidak akan bisa memberikan perhatian kepada Anda seperti yang diharapkan, atau ia tidak peduli dengan sesuatu yang sedang Anda bicarakan,
Anda jangan terperdaya dengan sikap seperti itu, karena hasilnya tidak akan menyenangkan. Baik, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya dengan judul siapa yang cerewet, laki-laki atau perempuan. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.